Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, jadi kami datang di lembaga SDNU Kargo 3 ini. Kami akan melaksanakan tugas kami selaku pengawas, yaitu mengadakan supervisi dengan menggunakan teknik kucing, ya, kucing. Dan kemarin saya dengar jenengan mengikuti workshop ya Bu ya? Iya, betul Pak. Di mana itu kemarin? Di Surabaya. Oh gitu, gitu. Materinya apa di sana? Itu Pak, apa namanya, inklusif, sekolah inklusif. Oh, inklusif. Mungkin jenengan bisa mengembangkan dari hasil workshop itu ke lembaga jenengan? Insya Allah itu menjadi rencana kami nggih, dari awal. Itu memang kami akan mengembangkan sekolah inklusif, mengadakan sekolah inklusif di lembaga kami. Oh gitu, oke, alhamdulillah. Baiklah kalau gitu, alhamdulillah kita ketemu di sini. Mungkin saya juga bisa membantu ikut mengantarkan tujuan jenengan ke satu tempat yang jenengan inginkan. Apa yang jenengan inginkan dari pertemuan hari ini? Gini Pak, di lembaga kami itu kan ada anak yang ABK nih. Di dalam workshop yang saya dapatkan kemarin di Surabaya itu, anak yang ABK itu tidak hanya anak yang low, di bawah rata-rata, bahkan anak yang di atas rata-rata itu juga termasuk ABK. Nah di situ saya ingin anak tersebut itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa yang lain. Terus kendala kami di sini adalah di tenaga pendidikan. Kebetulan di lembaga kami itu kan guru-gurunya itu berasal dari guru-guru yang apa namanya itu umum, ya. Umum, tidak ada yang reguler, punya background untuk khusus yang anak ABK. Itu kendala saya di sini. Oke, ya, terima kasih. Berarti jenengan sini mempunyai ada RTL, rencana tindak lanjut jenengan dari workshop itu dengan melaksanakan pembelajaran inklusi di lembaga ini, karena memang kondisinya di lembaga ini ada 4 ya, yang 2 memang low, yang 1 high, yang 2 high ya. Tapi kata kuncinya sama-sama karena itu anak berkebutuhan khusus gitu ya, sehingga itu masuk gitu. Terus kalau boleh nanti kira-kira bagaimana menyelesaikan masalahnya, Mbak? Nah, di sini saya insya Allah akan kami akan melaksanakan workshop atau sosialisasi kepada dewan guru bagaimana mengatasi masalah ini, bagaimana mencari solusi. Jadi nanti guru-guru itu dikasih background atau bagaimana pendidikan khusus, pendidikan khusus untuk menangani siswa yang ABK ini. Oke, supaya bisa melayaninya dengan maksimal gitu kan gitu. Kalau gitu berarti tujuan kita apa hari ini? Tujuan kita hari ini adalah dalam rangka untuk supaya jenengan bisa melaksanakan pendidikan inklusi siswa dengan baik gitu kan, yang tujuan kita gitu. Baiklah. Berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Sekarang situasi saat ini, bagaimana keadaan siswanya, bagaimana keadaan gurunya, saya ingin dengar dari jenengan. Untuk siswa yang low di bawah rata-rata, sementara ini kami itu kebingungan. Jadi dari dulu siswa yang di bawah rata-rata itu kadang kita biarkan Bapak. Yang low itu kelas berapa yang low? Kelas 3 dan kelas 6. Oh, yang low-nya. Ya, terus yang high-nya? Yang high-nya kelas 1 dan kelas 5. Oke. Jadi yang low itu sementara ini kami biarkan, karena kami kan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ternyata kemarin hasil dari workshop saya kemarin di Surabaya, ternyata yang low itu kan kita tidak bisa mengajari calistung. Mereka itu tidak bisa baca, tulis, menghitung, tidak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melayani mereka atau mengajari mereka supaya kelak kalau mereka sudah
keluar dari sekolah ini itu tidak merepotkan orang lain. Caranya bagaimana? Mengajarkan mereka itu untuk menyapu, mencuci piring, memakai baju sendiri, menyetrika. Jadi berarti ini ya, jenengan di sini ada anak yang berkebutuhan khusus, tapi pelaksanaan pendidikan masih belum maksimal, kan gitu ya. Terus berikutnya apa yang mempengaruhi kenapa pendidikan inklusi sini masih belum maksimal? Karena kami tuh belum tahu bagaimana caranya untuk Gurunya belum siap. Gurunya juga belum siap. Oke, karena ini memang sekolah reguler ya. Iya, bukan reguler, apa namanya itu SLB apa itu. Iya. Ada kita. Terus yang jenengan inginkan gimana? Saya itu menginginkan itu mereka itu bisa memperoleh pendidikan yang sama dengan yang lainnya, tapi seperti yang dijelaskan narasumber yang kemarin workshop itu SOP-nya yang dirubah. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini SOP-nya itu diturunkan, tapi nilainya sama dengan yang lain. Oke. Jadi itu yang kita harapkan ya, supaya teman-teman guru juga mempunyai basic sebagai guru inklusi gitu ya. Oke. Terus Anda yakin itu bisa terwujud di lembaga ini? Insya Allah Pak, saya yakin bisa terwujud. Karena semua siswa, semua anak itu wajib menerima pendidikan yang ini terima kasih. Ini jenengan termasuk satu kepala sekolah yang mempunyai empati tinggi. Kenapa di sana? Karena pada intinya sesuai dengan perundang-undangan ini bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memberi pendidikan. Jadi semua warga negara itu baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak itu harus mendapatkan akses pendidikan. Dan ketika dia daftar ke sini itu berarti dia berharap mungkin dia tidak berpikir supaya anaknya menjadi juara, tidak. Yang penting anak itu bisa mandiri, hanya gitu. Sehingga kita lah, walaupun di sana mungkin agak merepotkan, tapi itulah bayangkan andai kata itu terjadi pada anak kita. Nah, gitu kita harus punya rasa empati macam itu. Berikutnya apa rencana yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan impian ini? Yang pertama, saya akan melakukan workshop kepada dewan guru supaya memiliki pengetahuan bagaimana cara menghadapi atau mengajari anak-anak yang ABK ini. Selanjutnya kita langsung terjun ke anak-anak ini. Yang saya dapatkan workshop di sana itu kan harus dibaurkan dengan anak yang lain. Itu yang akan menjadi tantangan kami di sini. Kan harus ada 2 guru di dalam kelas itu. Yang satu menangani yang normal, yang satu itu menangani yang siswa ABK ini. Untuk mengadakan workshop mungkin apa yang harus dengan persiapkan di awal? Ya mungkin narasumbernya Pak, supaya meyakinkan ada kerjasama dengan SLB mungkin begitu ya? Iya, psikolog juga bisa. Psikolog dari juga bisa ya. Puskesmas itu juga bisa. Bisa. Tidak harus ke SLB. Itu yaitu persiapan awalnya. Iya. Apa yang bisa memastikan dengan bahwa workshop itu bisa berjalan? Setidaknya guru-guru itu menyadari kalau setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, dan setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Gitu. Siswa ABK itu pasti mempunyai kelebihan. Jangan kita melihat kekurangannya saja, pasti punya kelebihan. Oke, betul sekali. Lalu siapa kira-kira orang yang bisa mendukung kegiatan jenengan supaya bisa berakhir dengan baik? Ya, menurut saya yang bisa mendukung program ini tidak hanya dari Dinas Pendidikan ya. Mungkin dari Bapak sebagai pengawas atau dari Dewan Guru, komite, Dinas Kesehatan, itu bisa. Oke. Jadi berkolaborasi ya. Iya. Berkolaborasi karena ini membutuhkan suatu kekuatan yang luar biasa di sekitar kita. Jadi harus bermitra. Itu berarti aksi nyata nanti jenengan akan segera mengadakan suatu workshop gitu ya. Iya.
Lalu kira-kira workshop yang rencana jenengan adakan itu kira-kira kapan bisa jenengan lakukan? Secepatnya Pak. Hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun? Secepatnya insya Allah di bulan depan, ini kan tinggal berapa minggu lagi. Terima kasih. Itu nanti segera jenengan lakukan sesuai dengan jeda dan rencana tadi, dan banyak hal yang sudah mendukung sudah jenengan sampaikan tadi. Terus mungkin jenengan bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan mulai tadi sampai sekarang kegiatan ini. Jadi begini, kita sebagai manusia itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di sini memang ada anak itu yang terlihat kekurangannya itu terlihat tampak sekali, tapi di samping kekurangan mereka itu ada kelebihan yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita gali kelebihan itu, kita cari kelebihan itu. Caranya bagaimana? Ya kita harus lebih dekat lagi dengan mereka. Kita ajari mereka lagi bagaimana cara. Itu suatu tantangan bagi kita untuk menemukan kelebihan anak tersebut. Jadi itu kata kuncinya tadi, tantangan ya. Jadi walaupun kita banyak kesulitan, di sana itu adalah tantangan bagi kita bagaimana suatu kegiatan itu bisa berhasil dengan baik. Ini kesimpulan kita pada hari ini. Terus kalau kita bisa refleksi, apa yang bisa kita petik pelajaran di kegiatan ini? Pelajaran yang bisa kita petik adalah jadi kita itu tidak boleh meragukan setiap manusia atau punya rasa empati gitu ya. Harus punya rasa empati terhadap sesama. Terima kasih. Ini sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan, Bu Novi, terkait dengan masalah yang ada di EDNU Karjo 3 ini. Dan semoga apa yang jenengan impikan bersama dengan teman-teman warga yang ada di EDNU Karjo 3 ini semuanya bisa berhasil dan selalu mendapat rahmat dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita impikan bisa berhasil dengan baik. Baiklah, karena kegiatan kita ini tidak hanya satu kali, mungkin saya juga kapan-kapan itu bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan kegiatan ini, sehingga nanti paling nggak ada evaluasi bagaimana mungkin ada permasalahan juga kita bisa lakukan. Oke, mungkin cukup itu dulu dari kami. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.